Bendera merah putih bukan hanya sekadar kain berwarna merah dan putih yang berkibar di tiang bendera. Lebih dari itu, bendera ini menjadi simbol keberanian, semangat juang, dan kemerdekaan bangsa Indonesia. Namun sedikit yang tahu bahwa bendera ini bukanlah ciptaan para pahlawan kemerdekaan Indonesia, melainkan warisan Nusantara yang telah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Selain itu, bendera merah putih juga memiliki nilai religius yang kuat, terkait dengan amanat Rasulullah yang disampaikan melalui tokoh agama dan habaib di Indonesia. Bendera merah putih memiliki kisah yang menghubungkan bangsa Indonesia dengan masa lalu, dan bahkan sampai ke masa sebelum mengenal tulisan. Dalam sejarah Indonesia, banyak kerajaan dan suku yang memakai warna merah putih sebagai lambang kebesaran. Yang masih bisa kita lacak, sejak kerajaan Kediri hingga kerajaan Majapahit, bendera merah putih selalu menjadi simbol kesatuan, keberanian, dan kebesaran. Bahkan, bendera Majapahit masih digunakan sebagai ular-ular perang Angkatan Laut Indonesia hingga kini. Salah satu contoh bendera yang menggunakan warna merah putih sebagai lambangnya adalah bendera perang Sisingamangaraja IX dari Tanah Batak. Bendera tersebut bergambar pedang kembar warna putih dengan dasar merah menyala dan putih. Saat perang terjadi di Aceh, para pejuang Aceh menggunakan umbul-umbul sebagai bendera perang dengan warna merah dan putih. Bendera tersebut diberi gambar pedang, bulan sabit, matahari, bintang, serta beberapa ayat suci Al-Quran di bagian belakangnya. Pada masa kekuasaan Kerajaan Bugis Bone di Sulawesi Selatan sebelum Arung Palaka, bendera merah putih digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kebesaran Kerajaan Bone. Bendera Bone tersebut dikenal dengan sebutan Woromporang. Pada masa Perang Jawa pada tahun 1825, Pangeran Diponegoro menggunakan panji-panji berwarna merah putih dalam perjuangannya melawan kekuasaan Belanda. Bendera tersebut kemudian dianggap sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajahan Belanda. Meski demikian, bendera merah putih yang saat itu dianggap sebagai simbol perlawanan terhadap penjajahan Belanda, belum digunakan secara luas oleh masyarakat Indonesia. Barulah pada awal abad ke-20, bendera merah putih mulai digunakan oleh para pelajar dan kaum nasionalis, sebagai simbol persatuan dan perjuangan melawan penjajah Belanda. Setelah Indonesia merdeka, dan kemerdekaannya diakui oleh Belanda pada tahun 1949, bendera merah putih resmi dijadikan sebagai bendera nasional Indonesia. Jauh sebelum itu, merah putih tidak hanya dianggap sebagai lambang Jawa, namun juga dianggap sebagai lambang nenek moyang Nusantara, yang telah ada selama 6.000 tahun, meski beberapa masyarakat masih mengaitkannya dengan simbol-simbol Jawa. Muhammad Yamin pernah menuliskan, bahwa merah putih menyimbolkan gula kelapa. Kombinasi merah putih dipelihara oleh tradisi Jawa, seperti dalam upacara selamatan yang menggunakan jenang abang putih, atau dalam pembuatan rumah di kampung-kampung di Jawa, yang masih mengharuskan adanya kain merah putih yang dibalutkan pada belandar, atau kayu yang digunakan untuk penyangga kuda-kuda atap rumah. Oleh karena itu, merah putih memiliki nilai yang sangat penting dalam budaya Nusantara, dan menjadi simbol kebesaran yang dihormati oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Muhammad Yamin tidak setuju dengan anggapan bahwa merah putih hanya merupakan warna khas Jawa atau mewakili agama tertentu. Dalam argumennya yang didasarkan pada data historis, Yamin menegaskan bahwa kerajaan Sriwijaya di Sumatera yang beragama Buddha juga menggunakan warna ini. Masyarakat Papua juga menghormati merah putih, seperti dengan campuran sagu putih dan buah soradi yang berwarna merah, yang disebut papeda. Menurut Kiai Haji Adnan Anwar, para ulama telah mempersiapkan konsepsi negara Indonesia jauh sebelum kemerdekaannya. Hal ini terbukti dari dokumen hasil Batsul Masail, yang dibuat di Masjid Baitur Rahman Aceh pada tahun 1783. Dokumen tersebut menyebutkan, bahwa jika Nusantara menjadi negara, maka namanya adalah Al-Jumhuriyah Al-Indonesia. Beliau mengklaim, telah melakukan penelitian dokumen dari berbagai tempat, termasuk ke perpustakaan di Berlin untuk membuktikan, bahwa nama Indonesia sudah ada sejak tahun 1783, dan dibentuk oleh ulama-ulama di Aceh. Beliau mengatakan, saya sudah melacak berbagai dokumen dari Aceh sampai Patani Thailand, bahkan ke perpustakaan di Berlin menemui Profesor Bastian, bahwa nama Indonesia baru ditemukan oleh Barat tahun 1892. Padahal nama Indonesia sudah ada pada tahun 1783, dan dibentuk oleh ulama-ulama di Aceh. Selain itu, Adnan Anwar juga menambahkan, bahwa konsepsi NKRI telah melibatkan banyak ulama, yang berperan penting dalam pembentukan bangunan dan konsepsi negara Indonesia. Hal ini dibuktikan oleh mimpi yang dialami oleh Habib Idrus Salim Al-Jufri, seorang guru agama yang dihormati oleh masyarakat Indonesia. Dalam mimpi tersebut, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa bendera Indonesia merdeka akan berwarna merah putih. Beliau mengatakan, Habib Idrus Salim Al-Jufri, pendiri Al-Hoirot di kota Palu yang juga adik kelas Mbah Hashim Asy'ari pernah mengatakan bahwa beliau pernah bermimpi Nabi Muhammad, dan pesan dalam mimpi itu adalah, nanti kalau Indonesia merdeka, benderanya adalah merah putih.
Hal ini menunjukkan bahwa selain menjadi simbol persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam membangun negara yang lebih baik, bendera merah putih juga memiliki makna religius dan telah sampai kepada Nabi Muhammad. Muktamar NU tahun 1937 juga memperlihatkan kesetiaan para ulama terhadap NKRI. Hal ini dapat dilihat dari usulan Mbah Hashim Asy'ari dan didasarkan atas pesan Habib Idrus Salim Al-Jufri bahwa bendera Indonesia haruslah berwarna merah putih dan dipimpin oleh Soekarno. Selain itu, ulama-ulama Indonesia juga menunjukkan rasa cinta mereka terhadap NKRI yang sangat besar. Mbah Hashim Asy'ari sendiri seringkali menangis ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selain itu, pencipta lagu Padamu Negeri juga merupakan seorang habib atau ulama. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya semangat nasionalisme yang dipegang oleh para ulama Nusantara. Diketahui juga, Guru Tua Habib Idrus memiliki rasa cinta yang besar terhadap bangsa Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari karyanya berupa syair yang ia ciptakan dalam rangka menyambut proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dalam salah satu syairnya, Habib Idrus menyatakan kegembiraannya atas kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan bahasa yang indah dan puitis. Salah satu syairnya tentang Indonesia adalah sebagai berikut. Sungguh, hari kebangkitannya ialah hari kebanggaan orang-orang tua dan anak-anak memuliakannya. Bendera kemuliaan berkibar di angkasa, hijau daratan dan gunung-gunungnya. Tiap tahun hari itu menjadi peringatan, muncul rasa syukur dan pujian-pujian padanya. Wahai Soekarno, telah kau jadikan hidup kami bahagia, dengan obat dirimu, hilang sudah penyakit kami. Wahai Presiden yang penuh berkah bagi kami, engkau hari ini laksana kimia bagi masyarakat. Dengan perantara pena dan politikmu, kau unggul, telah datang berita engkau menang dengannya. Jangan hiraukan jiwa dan anak-anak, demi tanah air, alangkah indahnya tebusan itu. Pasti kau jumpai dari rakyat kepercayaan, dan kepatuhan pada apa yang diucapkan para pemimpin. Makmurkan untuk negara pembangunan material dan spiritual, buktikan pada masyarakat bahwa kau mampu. Semoga Allah membantu kekuasaanmu dan mencegahmu dari kejahatan yang direncanakan musuh-musuh. Kemudian lirik lagu Hari Merdeka, yang menjadi simbol perjuangan kemerdekaan Indonesia dan selalu dinyanyikan pada setiap peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, komponisnya adalah Haji Mutahar. Namun, tidak banyak yang mengetahui bahwa Haji Mutahar adalah seorang sayyid atau habaib yang memiliki nasab yang bersambung hingga ke Nabi Muhammad. Haji Mutahar memiliki nama lengkap Sayyid Muhammad Husain bin Salim bin Ahmad bin Salim bin Ahmad Al-Mutahar. Sebagai seorang komponis dan sayyid, Haji Mutahar telah memberikan kontribusi besar dalam upaya mempertahankan nasionalisme dan persatuan Indonesia. Kemudian ada Habib Ali Kuitang, seorang ulama yang memiliki pengaruh besar dalam menentukan tanggal dan waktu proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Petuah beliau menjadi motivasi bagi para pendiri bangsa untuk mengambil keputusan-keputusan besar yang penuh resiko. Menurut Ketua Umum Robitoh Alawiyah Habib Zain bin Umar Sumaid, Presiden Soekarno bahkan sebelum memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, terlebih dulu menemui Habib Ali Kuitang untuk meminta pendapat mengenai tanggal dan waktu yang tepat untuk membacakan proklamasi. Akhirnya, Habib Ali Kuitang menentukan agar proklamasi dibacakan pada 17 Agustus 1945 dan bertepatan dengan 9 Ramadan. Oleh karena itu, jika ada yang berusaha untuk mengganti Indonesia dengan negara Islam atau khilafah, apalagi membawa simbol-simbol Arab jahiliyah, maka dapat dikatakan bahwa mereka tidak mempelajari sejarah dan mengingkari perjuangan dari para ulama-ulama dan habaib di Nusantara. Kita harus mendukung kesatuan NKRI atas dasar cinta kepada ulama yang hanif, dan menolak orang-orang yang hanya teriak-teriak tentang khilafah berdasarkan hawa nafsunya, apalagi yang menganggap negara republik adalah bid'ah. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, dengan mengedepankan kearifan lokal dan nilai-nilai yang luhur, bukan sekonyong-konyong mengimpor tradisi Arab, lalu mengkafirkan budaya lokal.